Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran di pagi hari ini. Orang semangat semuanya ini. Harus kita bangunkan semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa dasar. Ulangi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Jangan pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa dasar. Baik, tetap semangat untuk pagi hari ini. Kita akan belajar tentang nanti program ini ya. Namun sebelum itu, untuk memanjatkan rasa syukur kita karena pagi ini kita telah diberikan kesehatan, rahmatan, sehingga kita bisa ketemu dengan suasana yang cerah, ganteng-ganteng, yang cowok, yang cewek, cantik-cantik, kecuali yang tidak. Ya kan? Iya, yang cowok ganteng semua kecuali yang tidak. Oke, terlebih dahulu kita berdoa dulu.
kita memanjatkan syukur kita agar apa yang telah kita terima itu akan ditambahkan. Barang siapa yang bersyukur maka Gusti Allah akan menambah nikmatnya. Namun barang siapa yang kufur atau tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya laknat sangatlah. Untuk itu mari salah satu untuk memimpin doa, Mas Adam silakan untuk dibimbing berdoa untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini. Kepada Mas Adam silakan. Semangat siap berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Adam yang telah memimpin doa. Untuk itu setelah doa saya akan menanyakan kepada Anda, apakah hari ini itu Anda datang ke sini untuk dolan main-main atau untuk belajar? Sudah siap untuk belajar ya? Sudah siap, Anda. Saya ulangi. Apakah Anda sudah siap untuk belajar? Siap, sudah. Terima kasih sekali. Berarti nanti ketika saya akan memberikan materi-materi, nanti ada permasalahan-permasalahan, maka saya harapkan Anda betul-betul bisa memperhatikan, betul-betul bisa mengikuti langkah-langkahnya. Ya, untuk itu sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Bangsa Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, patriotisme kita, cinta tanah air dan bangsa. NKRI harga mati. Semuanya silakan berdiri. Badan siap, siap. Silakan sebelum mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak akan mengecek karena kelihatannya ada satu anak yang tidak berangkat ini di foto sana ya. Siapa yang tidak berangkat? Heru. Oke, ya. Oke, berarti Heru sakit ya? Iya. Baik. Untuk Heru sakit, sementara yang lain tolong jaga kondisi karena selama masa pandemi ini kesehatan kita betul-betul diuji. Kemana-mana kita harus pakai masker. Mohon maaf, Bapak tidak pakai masker juga suaranya bisa lantang karena kalau ditutupi tidak bisa lantang. Tadi saya sudah cuci tangan, sudah memakai masker jas, cuma di sini karena ingin menyampaikan sesuatu. Ya, maskernya apa? Oke, kelanjutannya bahwa pada hari ini Bapak akan menjelaskan, membawakan proses kegiatan belajar mengajar tentang program linier lanjutan dari pertemuan kemarin yang sudah Bapak jelaskan. Kira-kira apa sih itu program linier? Adakah contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Program linier itu nanti sangat berguna untuk
dalam masalah-masalah sehari-hari kita, masalah kontekstual, masalah yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, masalah nyata. Jadi ketika nanti ada mendapatkan suatu permasalahan, yang permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan program linear, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba saya minta salah satu atau salah dua dari Anda bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Anda. Ayo, silakan. Ada yang mau jadi? Ya, silakan Farah. Silakan disampaikan contohnya. Buka maskernya. Jadi tetangga saya memproduksi roti pisang seharga 1.000 dengan untung 200 dan roti nanas seharga 800 dengan untung 100. Modalnya 100.000, kapasitas produksinya kurang dari 100. Ya, itu bisa ya kita gunakan program linear. Ya, itu betul, itu bisa kita gunakan. Artinya begini, kalau di tetangganya Mbak Farah itu ada perusahaan roti rumahan, jangan bilang kampungan, ekstrim juga itu nanti. Rumahan ya. Ada tetangganya yang berjualan atau membuat roti jenis ada dua jenis katanya tadi, satu roti pisang, yang satu roti nanas. Nah, roti pisang itu harganya 1.000 harga jualnya, roti nanas itu 800. Nah, keuntungannya kalau roti nanas itu 100, roti pisang 200. Sedangkan dia hanya punya modal itu 100.000. Ini produksi kecil sekali. Nah, kemudian kalau dalam satu hari itu dia hanya mampu memproduksi 100 roti. Nah, kira-kira berapa? Ini suatu masalah kontekstual ini. Betul-betul. Mbak Farah bisa menyusun masalahnya. Anda menyusun masalah, kemudian nanti diselesaikan. Nah, ini bagus. Ya. Masih banyak contoh yang lain. Adakah di antara Anda yang mau menyampaikan contoh yang lain? Oke, silahkan Mas Adam. Mungkin ada contohnya. Maskernya dibuka biar kelihatan mukanya gantengnya itu. Jadi saudara saya memproduksi pakaian koko 100.000, untung 20.000. Koko ya? Kaos 80.000, untung 10.000, modal 10 juta, kapasitas produksi 100 pakaian. Ya, dalam 1 bulan ya? Iya. Oke. Nah, ini contoh yang lain yang bagus sekali contohnya. Jadi di dalam produksi tetangganya Mas Adam itu ada produksi kaos dengan produksi baju koko. Salah satu contoh konveksi namanya. Konveksi itu adalah apa? Gampangannya tukang jahit. Cuman di sini kan dia memproduksi. Nah, di dalam 1 bulan itu katanya dia memproduksi maksimal 100. 100 itu bisa saja 50 kaos, 50 koko, atau 25 kaos, 75 koko itu bisa. Nah, harga jualnya kalau koko 100.000 sedangkan kaosnya 80.000. Kalau itu dijual dengan harga sekian itu, maka untuk koko itu bisa menghasilkan untung 20.000. Untuk kaosnya untungnya 10.000. Nah, otomatis ketika kita mau membuat membuat itu kan kita harus punya modal. Modalnya berapa sih? Modalnya cuma ada 10 juta. Nah, permasalahannya yang akan timbul itu berapa nanti keuntungan maksimalnya, dan harus membuat kokonya itu berapa, kaosnya berapa, agar masalah-masalah yang ada di situ tadi pertidaksamaan linearnya bisa memenuhi di situ. Nah, ini nanti merupakan suatu problem buat kita, masalah. Nah, ini nanti bisa Anda selesaikan dengan program linear. Seperti itu. Sebetulnya manfaatnya banyak sekali program linear. Jadi kita itu tidak ngawur dalam menyelesaikan beberapa masalah asal gawe aja, itu enggak. Kalau kita tahu matematika, kita paham dengan matematika, maka nanti kita bisa membuat perencanaan yang bagus, tepat, tidak gampangannya tidak asal-asal. Anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan
belajar tentang program linear dengan problem based learning. Apa itu artinya? Ini sok British pakai bahasa Inggris, tapi memang seperti itu. Namanya PBL, problem based learning. Problem masalah ya, basic learning pembelajaran. Artinya apa? Pembelajaran dengan basis masalah. Nah, masalahnya apa? Ya, ini yang akan kita sampaikan nanti masalahnya. Tadi ada masalah dari Pak Farah, ada produksi roti, kemudian dari Mas Adam, ini ada produksi pakaian, konveksi. Nah, sekarang nanti Bapak akan memberikan masalah juga kepada Anda. Ya. Oke. Sekarang Bapak minta Anda membuat kelompok seperti yang kemarin Bapak sampaikan ke Anda, membuat kelompok 4-4. Nah, kalau nanti ini Mbaknya dan para pindah ke sini, kemudian Mbak yang di belakang 2 pindah sebelah kanannya. Ini pindah ke sana, Masnya pindah ke sana ya. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Ini akan Bapak bagikan nanti LKPD-nya sambil melihat tayangan PowerPoint yang ada di depan. Di situ ada tayangan, Anda bisa sambil melihat. Kalau tengok-tengok dulu nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini ada program ini ya. Kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program ini dua variabel. Permasalahan kontekstual. Kontekstual itu sih permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, si nyata yang sering Anda temui. Kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan program ini. Nah, ini Anda lihat. Di sini ada video pembuatan tralis yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di bengkel las sebelah itu. Nah, Anda lihat, ini ada proses pembuatan tralis dari siswa SMKTK. Ini kegiatan di bengkel. Nah, kegiatan di bengkel ini juga masuk di dalam unit produksi, yang mana nanti hasilnya itu akan dijual. Nah, dari sini nanti Anda diminta membuat suatu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah bagaimana ini? Nah, ini videonya ya. Yang sudah ada bahwa di dalam bengkel kita ada pembuatan tralis. Nah, tralis itu ada tralis yang pertama atau jenis 1 dan tralis jenis 2. Ada 2 macam. Nantinya ada masalah seperti ini. Anda bisa lihat di depan. Nah, perhatikan, di situ ada permasalahan. Tadi teman-teman Anda itu dalam mempraktek itu membuat tralis tidak lebih dari 300 tralis dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu tidak lebih dari 300 tralis. Nah, tralisnya itu model A dan model B. Tralis model A itu memerlukan 3 meter plat besi dan model B memerlukan 5 meter plat besi. Sedangkan persediaan plat ada 200 lonjor yang masing-masing panjangnya 6. Tralis model A itu memberikan laba 100.000 dan tralis model B memberikan laba 200.000. Berapakah laba maksimum dari pembuatan tralis tersebut? Oke. Nah, caranya bagaimana nanti Anda diskusikan dengan kelompok Anda. Yang pertama, Anda buat model matematikanya. Ini kemarin yang sudah membuat model matematika. Karena hari ini yang akan kita bidik adalah menentukan nilai optimum dan nilai minimum, nilai maksimum, minimum. Maksimum keuntungannya itu berapa? Ada masalah yang seperti ini. Ini masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Silakan, nanti ada diskusikan membuat modelnya. Model matematikanya sih berbeda.
kita nanti buat modelnya. Nah, setelah modelnya jadi bagaimana? Anda selesaikan. Itu kan materinya sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Anda cari titik potongnya, kemudian Anda cari daerah penyelesaiannya, kemudian nanti Anda masukkan di dalam fungsi objektifnya. Seperti itu. Oke, silahkan Anda berdiskusi. Bapak bagikan LKPD-nya masing-masing satu saja, nanti didiskusikan. Silahkan Anda tulis penyelesaian Anda di situ. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada kesulitan, Anda boleh menyampaikan kesulitan Anda. Silakan. Dari kelompok 1 ada kesulitan tidak? Belum. Oke, yang penting nanti yang pertama Anda buat modelnya dulu dari permasalahan yang ada di depan. Silahkan nanti dibuat modelnya. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Belum. Ya, ini dibuat modelnya seperti ini. Ya, modelnya dibuat dulu, model matematikanya. Kemudian setelah itu nanti baru Anda selesaikan. Dari kelompok 4 ini hanya Mas Adam ya. Gimana? Oh iya. Oke, silakan modelnya dibuat dulu. Ini model matematikanya seperti apa baru nanti diselesaikan ya. Oke. Kalau ada kesulitan nanti Bapak bimbing untuk penyelesaiannya. Dari kelompok 3 bagus sekali. Silakan dilanjutkan. Ya. Baik, dari tadi Bapak sudah ngecek kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba sekarang Bapak ingin melihat hasilnya seperti apa. Kalau ada kesulitan, boleh silahkan Anda tanyakan. Tata cara untuk mengisi LKPD-nya itu seperti apa, ya kan? Oke, silahkan yang mau bertanya. Oke anak-anak, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk pengisian LKPD-nya, silakan. Iya, Pak, gimana? Buka maskernya. Kak, kalau menentukan nilai maksimum itu gimana? Menentukan nilai maksimum, oke. Oke, semuanya bisa memperhatikan dulu nanti trik atau caranya. LKPD yang ada di depan Anda itu, nah nanti ada 3 opsi, ada 3 soal ya, artinya permasalahan. Jadi untuk menentukan nilai maksimum itu, kalau Anda sudah membuat modelnya, kan sudah ada modelnya, model matematikanya. Model matematikanya ketemu sekian. Nah, caranya bagaimana? Cara menentukan nilai maksimum ketika model itu sudah Anda dapatkan. Ya, oke. Kira-kira dari Anda ada yang mau mencoba mengungkapkan pendapatnya? Tadi ada yang tanya, bagaimana untuk menentukan nilai maksimum? Ya, silakan. Bagaimana menurut Anda?
Menurut saya dengan memasukkan titik-titik potong pada daerah penyelesaian. Oke, ya. Maksudnya kan begini, dari model matematika itu Anda buat sistem ketidaksamaan ya. Kemudian nanti digambar grafiknya, ada titik potong daerah penyelesaian. Nah, itu nanti yang akan Anda masukkan, koordinatnya itu Anda masukkan dalam fungsinya, fungsi objektif fx-nya. Nah, nanti dari sekian itu akan mendapatkan beberapa titik potong itu. Kalau nilai maksimum ya yang menghasilkan hasil yang paling banyak. Oke, biar lebih jelas lagi, saya ingin melihat hasil pekerjaan diskusi Anda. Hasil pekerjaan diskusi Anda seperti apa? Saya ingin melihat nanti masing-masing harus mempresentasikan di depan. Ya, untuk LKPD yang nomor 1 tadi ada permasalahan seperti itu. Nah, saya minta dari kelompok 1 nanti bisa maju. Silahkan Anda tuliskan hasilnya seperti apa di depan. Oke, silahkan para untuk bisa mempresentasikan atau menuliskan di depan saja. Untuk ya, silahkan dibawa hasilnya, kemudian nanti dituliskan di depan. Ada nggak yang mau menanggapi dari teman-teman Anda? Silahkan. Ini ada, silahkan bisa di.
Ya, oke, silahkan Anda jelaskan untuk hasil dari kelompok Anda. Jadi menurut kelompok saya tentang produksi tralis ini model matematikanya X plus Y kurang dari 300, 3X plus 5Y kurang dari 100.200. Kurang dari sama dengan begitu ya. Ulangi kalau X plus Y kurang dari sama dengan 300. X plus Y kurang dari 300. Kurang dari sama dengan 300. 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 1.200. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Fx-nya 100.000 X plus 200.000 Y. Y plus X plus Y kurang dari sama dengan 300. Kalau X-nya 300, Y-nya 0. balik. Kalau Y-nya 0, Kalau Y-nya 0, X-nya 300 yang 300. atas. Kalau X-nya 0, Y-nya 300. Oke, coba jelaskan ya ini sekarang. Ini gambarnya seperti apa? Bagaimana? Kalau bisa ketemu menjadi angka 48 juta. Dari mana itu? Titik-titik ini dimasukkan ke Fx-nya. Oke, titik-titik dimasukkan ke dalam fungsi Z ya. Fungsi objektif Z. Oke, coba. Kok bisa ketemu seperti itu? Yang ini bagaimana kok bisa ketemu itu? 240 dikali 200.000. Oke ya. Sehingga kenapa Anda pilih 48 juta? Karena nilainya paling besar. Karena nilai paling besar. Oke, silahkan Anda duduk lagi. Oke, dari kelompok 1 menghasilkan angka 48 juta untuk nilai maksimum keuntungan yang akan diperoleh, yaitu dengan membuat 0 tralis atau tralis model A itu tidak dibuat dan tralis model B membuat sebanyak 240. Seperti itu. Oke. Dari kelompok lain ada nggak yang mau maju? Silakan. Dari kelompok 3, silakan ke depan.
Ya, oke, dari kelompok 2. Kelompok 1, 2, 3 ya. Dari kelompok 3 seperti ini, sama ini hasilnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, betul sekali ya tadi dari pembahasan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi hasilnya 48 juta untuk keuntungan maksimum. Kemudian sekarang yang kedua, Anda bisa lihat lagi di LKPD di depan. Yang kedua, perhatikan, Anda dan kelompok Anda menyusun contoh masalah di sekitar Anda yang mengilustrasikan masalah tentang program linier seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah Anda dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Itu bagaimana sih caranya? Coba sekarang saya minta dari kelompok 2 untuk menyampaikan. Kelompok 2, bagaimana cara untuk menyelesaikan menurut Anda itu bagaimana? Silahkan salah satu. 1. Membuat model matematika dari permasalahan yang ada. 2. Membuat penyelesaian dari model matematika tersebut dengan menyelesaikan sistem linear dan 2 variabel. 3. Memasukkan titik-titik potong daerah penyelesaian. Jadi seperti itu ya hasil diskusi kita. Kemudian untuk ini nanti akan ada kuis, mohon untuk dikerjakan. Kuis atau apa namanya istilahnya itu untuk mengetahui hasil pelajaran hari ini. Silahkan Anda perhatikan nanti yang ada di depan Anda. Ya, di depan Anda sudah ada soal. Ada 5 soal. Yang ini sudah saya bagikan juga kepada Anda. Soal, ada 5 soal tentang program ini ya. Seorang pedagang akan membeli baju dan seterusnya. Kemudian yang nomor 1 dan nomor 2 itu nanti Anda diminta untuk membuat model matematikanya. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4, perhatikan yang nomor 3 dan nomor 4 ini adalah untuk menentukan keuntungan maksimumnya. Nilai maksimum berapa? Keuntungan maksimumnya berapa di sini? Nah, kemudian ada penjualan maksimum, ada keuntungan maksimum, itu nomor 3 dan 4. Kemudian yang nomor 5 itu adalah untuk mencari nilai minimum. Ya, Anda lihat di situ biaya minimum yang dikeluarkan. Ini juga menggunakan program linear. Silakan Anda kerjakan. Soal sudah saya bagikan di depan Anda masing-masing. Waktu Anda 5 menit. Ya, cukup. Kalau tidak cukup ya 10 menit untuk 5 soal ya, jadi 1 soal 2 menit Anda kerjakan, kemudian nanti akan saya nilai untuk hasil evaluasi hari ini. Nanti Anda biar tahu nilainya berapa ya, silakan Anda kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit.
Baik, waktu sudah selesai, sudah 10 menit. Saya kumpulkan. Ya, hasilnya nanti akan Bapak kasih tahu lewat grup WA. Ya, untuk mengakhiri kegiatan, mari kita bersama-sama nanti menyimpulkan. Kalau tadi sudah ada beberapa teman yang menyampaikan untuk menyelesaikan sistem ketidaksamaan linear seperti ini. Nah, kita akan flashback lagi sambil menyimpulkan kegiatan kita yang ada pada hari ini. Perhatikan, kalau menentukan daerah himpunan penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel, tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, ya. Ada yang mengatakan, Pak, itu dibuat titik potongnya dulu, gitu kan. Nah, sama. Berarti kesimpulan dari ini adalah ini, bahwa Anda buat titik potong terhadap sumbu X, Anda buat titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, kalau di dalam itu misalnya ada 3X plus 2Y sama dengan 6, bagaimana jika X-nya 0? Maka kalau jika X-nya 0, maka 2Y sama dengan 6, ya kan? Sehingga Y-nya sama dengan 3. Bagaimana kalau Y-nya 0? Kalau Y-nya 0, maka 3X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ini untuk menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Kemudian itu kalau dituliskan di dalam sumbu koordinat kan 0,3 dan 2,0. Kita gambarkan bagaimana? 0,3 X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya 3 kasih tanda dulu. Kemudian yang 2,0 X-nya di 2, Y-nya di 0. Nah, sehingga kita tarik garis lurus. Itu untuk persamaan garisnya. Nah, kalau daerah penyelesaian ketidaksamaan linear, karena di situ lebih dari 6 misalnya, maka itu akan mengarah ke atas. Kita ambil titik sampel 1, misalnya 0,0, 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6 berarti itu salah. Berarti yang 0 tidak masuk daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ada di sebelah atas. Bagaimana jika kita melihat permasalahan program linear? Jadi misalnya seperti ini ya. Ini ada penyelesaian dari sistem ketidaksamaan. Ada beberapa yang istilahnya itu daerah penyelesaiannya tutup. Nah, di sini ada 2X plus Y lebih dari 4, tadi sudah gambarkan di situ. Ini sebelah kanan, kemudian 2X plus 3Y lebih dari 6. X lebih dari 0 itu dari sumbu Y ke kanan, dan Y lebih dari 0 dari sumbu X ke atas. Ini dari sumbu Y ke atas. Nah, daerah penyelesaian itu adalah bagaimana? Yang terkena 4 arsiran. Oke, nah. Di penghujung kegiatan, bahwa tadi sudah disampaikan beberapa hasil dari diskusi Anda. Jadi kalau bisa Bapak sampaikan sebenarnya sama apa yang tadi sudah Anda kerjakan dengan apa yang terbawa di depan ini. Mari nanti kita simpulkan bersama-sama, ya kan? Yang pasti tadi Bapak lihat dari hasil pengerjaan masing-masing kelompok itu sudah bagus semua, sangat hebat, pekerjaan Anda hebat semua, benar semua, ya. Berarti memang Anda adalah anak-anak yang hebat. Ya, kemudian untuk refleksi kita hari ini, jadi Bapak perlu sampaikan dalam kegiatan pembelajaran, mohon agar betul-betul niat Anda itu diniatkan untuk belajar. Kenapa? Karena kalau niatnya tidak belajar, ya endingnya dapatnya Anda ya hanya sekedar catatan saja. Karena tadi Bapak melihat masih ada beberapa yang sempat berbohong, sempat tidur di sana, ya kan, ngantuk-ngantuk, nggak sampai tidur tapi teklak-teklek gitu kan.
Nah, ini menjadikan refleksi kita hari ini. Mohon untuk kedepannya jangan sampai hal semacam ini terjadi. Kemudian ada yang tadi sempat melihat HP juga. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kalau melihat HP ya pada waktu Bapak menyampaikan silahkan Anda buka Google misalnya, buka YouTube Anda boleh, tapi kalau tidak jangan membuka HP untuk anan. Kemudian kalau pacari jangan. Ya. Oke, itu kemudian materi yang akan datang kita nanti akan belajar sudah ke materi baru lagi. Jadi program linear ini sudah habis. Ya, untuk ke depan nanti Anda bisa mempelajari tentang trigonometri. Demikian untuk mengakhiri kegiatan kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Kita mengharap ridho Allah untuk kegiatan hari ini agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa, kemudian nanti baru Anda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan Anda kembali ke tempat duduk. Ya baik, kenapa tadi berdoanya masih di dalam berkelompok? Karena saya menginginkan Anda itu masih di dalam suasana dalam satu kelompok ketika saya melihat bersama Anda. Sekarang sudah kembali lagi. Nah, untuk itu Bapak mohon maaf bila mana tadi dalam menyampaikan sesuatu ada tutur kata, mungkin ada kata-kata yang banyak didengar, ya, yang memang sudah besarnya. Bahwa ini silakan setelah ini Anda bisa melanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran apa habis ini? PPKN. Oh iya, oke. Setelah ini silakan Bapak mau mundur dulu ya. Selamat siang. Iya. Ya, terima kasih.